Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, mu'minin wal mu'minat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis taklim yang mulia ini. Senantiasa Allah memberikan nikmat yang besar, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga amal kita pada malam ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu amalan sholihan wa amalan maqbulan, amal yang senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai sarana atau kendaraan bagi kita semua untuk keselamatan dari dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ibu semua hadirin, bapak-bapak yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, bagaimana ibu masih semangat? Ya, karena orang semakin lama itu semakin diuji oleh Allah, ya. Semakin banyak halangan dan rintangan untuk mengecek dan mencoba keimanan kita semua, ya. Jadi Allah akan menguji, Allah akan mengecek apa iman kita betul, apa hanya iman-imanan, apa keyakinan kita betul, apa hanya pura-pura. Nah, itu diketahuinya setelah kita diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu apabila akan melaksanakan kebaikan, pasti itu akan ada ujian, ya, akan ada cobaan. Ingat itu aja. Kita mau berangkat pengajian, kita mau berjamaah, kita mau sholat, pasti itu akan ada ujian, ya Allah. Ya. Semakin imannya semakin kuat, semakin imannya semakin tinggi, maka semakin kuat pula, semakin tinggi pula ujiannya dan cobaannya. Ya.
Jadi pelajaran yang diberikan kepada kelas 1 beda dengan pelajaran yang diberikan kepada kelas 5, kelas 6. Tentu kan? Pelajaran yang diberikan kepada SD tentu beda dengan pelajaran kuliah. Maka semakin tinggi ini semakin sulit, semakin susah, semakin harus memakai kekuatan dan kewaspadaan yang sangat tinggi lagi. Jadi kalau seandainya iman kita, keyakinan kita kepada Allah semakin hebat, maka setan dan iblisnya juga mengerahkannya semakin hebat lagi. Kalau kita naik pohon semakin tinggi, ibu semakin anginnya semakin kencang, betul kan? Semakin kencang, semakin bau, semakin risik gitu kan. Kalau jatuhnya juga hancur, berkeping-keping. Maka kita ini alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan keimanan, keyakinan di dalam hati kita, senantiasa kita hadir selalu di majelis taklim yang mulia ini. Ya Bu, semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersolawat sebentar Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kecintaan kepada Allah bertambah, kepada Rasul pun bertambah. Kita bersolawat dan berzikir. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at. Kemarin masih membicarakan tentang urusan hati. Karena ilmu tasawuf ini hampir 90% ibu mengarah ke hati, artinya kita harus terus memupuk dan menjaga jangan sampai hati kita lengah. Wala saghirata, tanya anak-anaknya. Ya sudah di dalam di talar ya, talar gitu ya. La soghirota wala kabirota idza wajahaka fadluhu. La soghirota, tidak ada dosa kecil. Idza qabalaka, apabila dihadapkan kepada engkau. Adluhu, keadilannya. Jadi tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan kepada kita keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala kabirota, tidak ada dan tidak ada dosa yang besar. Idza wajhaka, apabila dihadapkan kepada engkau fadluhu, karunianya, karunia Allah yang dimaksud. Nah, di dalam makalah ini musonif masih mengungkap permasalahan antara hati atau antara dosa ya. Karena dosa ini ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Nah, kalau seandainya dua dosa ini dihadapkan kepada
adilnya Allah dan juga kepada fadlnya Allah, semuanya ini bisa berubah. Yang pertama, la saghirata, tidak ada dosa kecil kalau sudah dihadapkan kepada adilnya Allah. Apa Ustaz adil Allah itu? Adil Allah itu adalah kuasa Allah yang tidak bisa dihalangi dan ditahan oleh siapapun. Kuasa Allah sesuai dengan iradat Allah, sesuai dengan keinginan Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan dan merubah keputusan Allah. Itu yang namanya adil. Kenapa dosa kecil kalau dihadapkan kepada adilnya Allah itu bisa merepotkan juga? Dan artinya masalahnya akan serius dan masalahnya akan tetap besar. Karena adilnya Allah itu ibu pengadilan yang satu-satunya pengadilan di akhirat yang maha adil, yang dimana hukumnya Allah itu di akhirat tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa ada roksi wal murtasi, sogok dan menyogok, tidak ada. Kita datang kepada malaikat Jibril, saya ini mohon urusan kami dilancarkan, nih ada uang, gak ada di akhirat itu. Nih Jibril, mohon urusan kami pernah meninggalkan sholat 3 kali, mohon ini permasalahan cepat diselesaikan, saya ini punya ini, gak bisa. Di akhirat itu satu-satunya pengadilan yang maha adil, yang tidak bisa dirubah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa sekecil apapun kita punya dosa, kita harus serius. Kenapa? Karena ini keadilan, walaupun dosa kecil tetap akan diadili seadil-adilnya. Apalagi dosa yang besar. Dosa yang kecil pun akan Allah adili seadil-adilnya. Tidak bisa dirubah keputusan Allah, karena keadilan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cermin, Pak. Mumpung kita masih ada di dunia ini, kita tidak boleh menganggap bahwa dosa kecil itu remeh. Tidak boleh menganggap bahwa dosa kecil itu mudah. Ini mah kecil lah, urusannya tidak terlalu ribet nantinya. Urusannya ini tidak terlalu sulit dan susah di akhirat. Kecil, hanya lihat-lihat aja, hanya ngomongin orang aja, hanya dengar dan moving pembicaraan orang lain saja. Ini dosa memang kecil, tapi dihadapkan dengan keadilan Allah, ini sangat luar biasa, tetap akan merepotkan kita. Maka antara mukmin dengan seorang munafik, melihat dosa itu beda. Innal mu'mina yara dzunubahu. Apabila seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ketika melihat dosa, ini dosa kalau kita lakukan ini bisa jadi bahaya dosa. Nah, orang mukmin ini kalau melihat ini dosa, masih mentah, belum kita olah, belum kita laksanakan, itu ka'asli jabalin, seperti mereka itu berada di bawah gunung. Jadi melihat pidosaeun gitu ya. Melihat pidosaeun, melihat pimunkar, ini seolah-olah orang mukmin ini ada di bawah gunung. Di mana gunung itu akan meledak dan akan menghancurkan dirinya. Coba bayangkan, kira-kira ini kalau kita ada batu di atas yang akan menggelinding kita, kita ada di bawah, kita akan terus diam atau kita akan lari? Maka seorang mukmin ketika melihat ini dosa, cepat lari.
Kenapa? Karena tidak takut hancur tertimpa dengan gunung, tidak takut hancur kepalanya berkeping-keping tertimpa dengan batu yang besar yang menggelinding dari atas gunung. Sekecil apapun dosa ini dianggap akan menghancurkan kepalanya, makanya cepatlah lari. Wa innal fazil yaraddu bahu kadubabin ala anfihi. Beda lagi halnya dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang imannya kurang hebat kepada Allah, memandang dosa itu seperti atau bagaikan lalat yang hinggap di batang hidungnya. Ciku malamun aya lalat lalu hinggap di batang hidungnya, mudah tinggal japa. Nah, ini aja. Hinggap lagi, enteng lah. Hinggap lagi, enteng lah. Hinggap lagi, enteng lah. Jadi sangat memudahkan. Pirat, dosa sakit pirat. Ini bahasa enggak pihak ini ya. Melihat dengan mata sebelah terhadap kesalahan, melihat mata sebelah mengapremeh kepada dosa-dosa kecil. Padahal kata Ibnu Athaillah sebagai musannif di sini, la saghirata idza qabalaka, ya, idza qabalaka adru. Tidak ada dosa kecil apabila sudah diletakkan keadilan di akhirat. Tidak ada dosa kecil, semuanya berat, semuanya merepotkan, semuanya akan menimbulkan bencana dan siksa yang besar di akhirat. Apalagi kalau lihat hadis Rasulullah, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus, ya. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Kecil tapi dilakukannya setiap hari, yang numpuk, ya. Kecil, ini dosa ini kecil, tumpuk. Tiap hari, tiap saat kita lakukan dosa itu, maka akan menjadi besar juga. Tetapi wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak akan ada dosa yang besar kalau seandainya disertai dengan ampunan atau ma'al istighfar, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Balas ini ya. Mata ini memberikan apa ini? Kita ini jangankan dosa besar, dosa kecil pun kita harus hati-hati. Tahulah mungkin dosa kecil, mungkin kecil-kecil yang besar maupun itu musyrik, zina, membunuh, itu dosa besar ya, dosa besar. Menyembah Lata dan Uzza itu dosa besar. Ini dosa-dosa kecil lah, gitu ya. Menepuk orang tanpa ridho, itu kan itu dosa kecil ya. Ngumpetin sendalnya, itu dosa-dosa kecil ya. Itu dosa-dosa yang sangat tidak terasa, padahal kalau ditumpuk menjadi besar. Makanya ibu bapak mustami'in wal mustami'at, mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, kita harus hati-hati. La saghirata. Dan tidak ada dosa kecil lagi kalau seandainya berhadapan orang yang sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dibenci Allah, walaupun banyak amal kebaikannya, banyak amal sedekahnya, menyantuni kesana kesini, membantu kesana kesini, warna-warni ibadah kepada Allah, tetapi Allah sudah benci kepada orang itu, maka keadilan Allah itu dosa kecil menjadi besar, segala kebaikannya batal semuanya. Tidak akan dilihat oleh Allah, karena Allah sudah murka, karena Allah sudah benci. Kita aja begini ibu bapak, kalau kita sudah benci kepada si fulan, saya tidak suka sama si fulan dengan akhlaknya, ya, dengan akhlaknya, datang di hadapan kita, yang kelihatannya apa?
yang kelihatannya karena sudah benci kepada si fulan itu, walaupun si fulan itu banyak amal kebaikannya, sholatnya rajin, zakatnya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin, semua amalnya itu rajin, tetapi kita sudah terlalu benci kepada orang itu. Apa yang terjadi, Pak? Apa amal yang muncul? Apa benci yang muncul? Kebencian. Ya. Jadi kesalahan yang sedikit juga yang mengundang kebencian itu fatal, akan menghilangkan seluruh amal kebaikannya. Kita sudah dibenci oleh Allah karena kita sudah melanggar aturan Allah. Ketika kita datang kepada Allah, maka diletakkan keadilannya di akhirat di hadapan kita, maka itu terjadi dosa kecil akan menjadi besar, dan seluruh kebaikan kita akan sirna dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah benci kepada kita. Maka usahakan sekarang bagaimana supaya Allah sayang kepada kita, bagaimana supaya Allah cinta kepada kita. Itu kan usahakan. Usahakan bagaimana Allah supaya cinta kepada kita. Kita punya anak dua, yang satu anak itu mengikuti perintah kita, yang satu tidak mengikuti perintah kita. Yang satu nak sekolah, berangkat sekolah. Yang satu nak ngaji ke madrasah, berangkat ngaji. Yang satunya hafalan, berhafalan. Apapun perintah dari kita, selalu anak yang satu itu ikutin kita. Tapi yang satu lagi, nak kesini kamu sekolah gak mau, malas. Nak kesini ngaji, nak gak mau, mas. Sekolah ngaji malas, lagi lulusnya pengen main, malahan mantok. Cik ibu dan bapak kalau berhadapan dengan anak yang dua itu, kita milih yang mana? Milih yang taat atau yang tidak taat? Milih yang ikut kita atau yang tidak ikut kita? Sayang kepada yang taat atau sayang kepada yang tidak taat? Tentu kalau otak yang normal, keinginan yang luar biasa, akan milih anak yang taat, ya. Anak yang taat daripada anak yang tidak taat, tidak taat. Makanya ketika Allah pengajian, insya Allah, ya, Pak ngaji siap, Pak baca Quran, hayu, berjamaah, hayu, sholat, hayu, ibadah, hayu, semua. Datang lagi, oh hambaku, ya Tuhan, sholat kamu, waduh males. Ngaji kamu, waduh lagi malas. Baca Quran, malas. Kira-kira Allah sayang yang mana? Ya pasti sama dong. Allah akan cinta, Allah akan menyayangi, Allah akan mencintai orang yang selalu taat dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu. Itulah mungkin kita harus berusaha, dan diusahakan kita ini seberat apapun dan sekecil apapun, sebesar apapun, ini atas nama perintah Allah, siap kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Ketika kita dengar, siap kita laksanakan. Itu ya. Jadi la saghira. Tidak ada dosa kecil dihadapkan kepada keadilan Allah, semuanya menjadi besar. Artinya kita ini jangan menganggap sepele dosa. Itu intinya ya, jangan menganggap sepele dosa. Wala kabirota, dan tidak ada dosa yang besar, idza wajhaka fadluhu, apabila dihadapkan kepada engkau fadluhu, karunia Allah. Karunia itu rahmat Allah. Kalau kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, fadluhu wa huwa i'ta'u syai'i bi ghairi iwadin. Jadi yang disebut dengan fadl, yang disebut dengan fadl itu i'ta'u syai'i, memberikan sesuatu tanpa harus dibalas. Itu adalah fadl, memberikan sesuatu, mengkaruniakan sesuatu tanpa harus dibalas lagi. Itu namanya fadl. Nah, apabila orang membawa dosa yang besar, kemudian diletakkan fadlnya Allah di hadapannya, maka dosa yang besar itu akan menjadi kecil. Apa macamnya? Dosa besar itu akan menjadi kecil. Kenapa? Karena fadl Allah. Orang yang sangat disayangi oleh Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah, datang kepada Allah
ada dosa yang besar karena Allah sudah cinta melalui fadlnya, karena Allah sudah cinta dan sayang kepada orang ini, maka dosa yang besar menjadi kecil. Berarti orang tong hariwang gitu ya, tong putus asa. Tadi mah orang perlu hati-hati, dosa kecil manfaatnya teh. Nah sekarang ini ambil hikmahnya, kita ini tidak boleh takut, tidak boleh khawatir kita masuk neraka, asal kita mau bertobat dan kembali kepada Allah. Walaupun kita mempunyai dosa yang banyak, sebanyak kerikil yang ada di basisir, itu insya Allah kalau diletakkan fadlnya Allah maka akan menjadi kecil, karena Allah sudah cinta kepada kita. Ya udah, terus sayang Allah kepada kita, jadi tidak ada dosa yang kecil gitu ya Allah ya Karim. Makanya doa ini ada doa yang selalu diamalkan oleh Imam Asyadili. Imam Asyadili di situ dinamatannya, barangkali ibu sudah hafal, qala walida qala Asyadili pada sallallahu sirah. Doanya begini, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Kira-kira ada yang sudah hafal? Bisa sekali ibu. Waj'al sayyi'atina, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Artinya begini ya, Imam Asyadili, imam besar, beliau sudah berdoa kepada Allah mengenai tentang penjabaran yang tadi. Karena kita sedikit dosa, kalau sudah dibenci oleh Allah, maka dosa itu akan besar dan kebaikan kita akan hilang. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Allah sudah cinta kepada kita, maka kesalahan kita yang banyak pun, kesalahan kita ini tidak akan dilihat oleh Allah. Yang dilihat itu kebaikannya. Sering berdoa, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, semoga Engkau jadikan keburukan kami seperti keburukan orang yang Engkau cintai. Awas ya. Ya Allah, semoga Engkau jadikan keburukan kami ya seperti keburukan yang Engkau cintai ya. Ahbabta, yang Engkau cintai. Jadi keburukan yang Allah cintai itu tidak akan dilihat keburukannya. Jadi selalu baik aja. Kalau sudah cinta, walaupun banyak salah, bagus begitu. Nah ini, jadi ya Allah, semoga Engkau jadikan keburukan kami keburukan yang orang yang Engkau cintai. Jadi Sunda apa kok bahasa kita ya, doa kepada Allah. Kalau Arabnya tidak, ini doa ulama ya. Harus kita dawamkan supaya kita ini apa? Walaupun banyak amal kesalahan, nanti Allah kesalahannya ini tidak akan dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah apanya? Amal yang baiknya, karena Allah sudah cinta. Kalimat yang kedua, wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Wala taj'al, dan semoga Engkau ya. Wala taj'al, dan jangan jadikan Engkau Allah hasanatina kebaikan kami hasanati man abghadta kebaikan orang yang Engkau benci. Ya. Jadi kalau orang yang dibenci oleh Allah, walaupun kebaikannya banyak, itu seolah-olah tidak ada. Karena sudah benci. Maka kita ini mendoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Engkau Allah tidak menjadikan kebaikan kami seperti kebaikan yang Engkau benci, yang Engkau murkai. Nanti kebaikan kita bisa hilang, karena Allah duluan kepada kita bencinya, kan? Itu sepenggal ya, atau satu makalah ya. Yang kedua, la amala arji lil qabuli min amalin yaqibu an
si kalimat, kalau ada yang bawa kitabnya, kalau lihat di matanya, di pinggirnya, ini lil qabuli, artinya yang diterima. Tapi kalau lihat di syarahnya, di tengahnya, ini bahasanya bukan lil qabul, la amala anji lil qulubi. Lil qulubi artinya hati. Tapi insya Allah jawabannya ini ke bawahnya sama, dan cuman ini atasnya sedikit beda. Tapi nanti ada ulama pas bab ini membahas kok beda, ini beda. Ini kalau mengambil dari matan, la amala arji lil qabul, artinya begini. Ya, arti lurus saja. La amala arji lil qabul. Jadi tidak ada amal yang sangat berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lil qabul. Jadi tidak ada amal yang sangat berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang sering kita tidak disadari dan hina di mata kita. Itu artinya kalau lil qabul. Kalau la arja, la amala arji lil qulubi, tidak ada amal yang bisa menyembuhkan. Ini sedikit beda ya. Tidak ada amal yang bisa menyembuhkan, ya. Amal yang bisa menyembuhkan hati yang sakit, bisa menghidupkan hati yang sakit, yaitu amal yang sering kita mengatasnamakan Allah, dan kemudian si amal itu terlalu hina di mata kita. Artinya hina begini, bukan hina menjijikan, hina tuh dengan amal ini tidak mungkin saya sampai kepada Allah. Ya Allah, dengan amal ini belum seimbang. Kau Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kami, ya Allah, sementara kami baru bisa sholat, baru bisa ngaji seperti ini. Itu hina, bukan hina menjijikan, tapi hina ini merasakan nggak ada apa-apanya dengan amal kita. Allah sudah berikan dari pagi sehat sampai malam ini. Allah sudah berikan nafas sampai malam ini. Saya baru bisa 2 kali sujud. Nggak ada apa-apanya ya Allah amal kami. Itu yang dimaksud hina ya. Nah ini yang maksud hina itu amal itu ya. Nggak ada apa-apanya. Nah itu dua-duanya kita sahabat saja ya, supaya kita ini kaya sedikit ya. Jadi la amala arji lil qabuli gitu. La amala arji lil qabuli. Tidak ada amal yang besar kemungkinan amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jawabannya amal yang diterima, gitu kan? Yang kedua, la amala arji lil qulubi. Ini menyangkut dosa. Ya, menyangkut dosa. Tidak ada amal yang menjadikan harapan untuk menjadikan obat hati, ya, obat hati, karena hati ini kadang-kadang sakit, maka harus diobatin. Hati kadang-kadang sampai ke mati, maka hati kita perlu dibangunin, perlu dihidupkan hati ini dengan apa? Nah, jawabannya sama dengan tadi. Kita melaksanakan amal yang diterima, insya Allah amal itu akan bisa menghidupkan hati kita. Amal yang diterima itu akan insya Allah akan bisa menggetarkan atau menyembuhkan sakit hatinya, ya. Banyak sebetulnya ibu bapak mustami'in wal mustami'at, sebetulnya obat hati itu banyak ya. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa berkumpul dengan ulama, wa mujalisatul ulama ya, bisa enak qiyamul lail, bangun setiap malam melaksanakan sujud syukur terhadap Allah. Itu juga bisa dipakai mengobati hati yang sakit, hati yang lara, hati yang apa? Yang mati bisa. Namun kata Syekh Ibnu Athaillah ini satu-satunya pertama yang mudah dan istilahnya lebih bagus, itulah obatnya. Kalau obat mah itu kan, kalau obat mah apa sih obat hati supaya kita ini sembuh hati kita? Kata ibu, Ustaz, saya mah nggak sakit hatinya, nggak mati, alhamdulillah. Kalau ibu tahu dan bapak tahu,
hati kita sakit, hati kita ini mati. Biasanya penyakit batin itu biasanya tidak bisa dirasakan oleh sendiri. Jarang orang yang bisa merasakan bahwa hatinya ini lagi lara. Penyakit hati, penyakit batin bisa dirasakan biasanya oleh orang lain. Contoh yang termasuk penyakit adalah sombong. Orang sombong bisa dilihat oleh kita atau bisa dilihat oleh orang lain. Oleh orang lain. Kita yang sombongnya malah nggak pernah merasakan sombong. Kita yang merasakan sombongnya malah cuek lempeng aja. Padahal kita ini dipandang orang lain kita sombong. Mentang-mentang saudara punya kendaraan 4, saudara tidak pernah nanya sama saya. Itu ya Bu ya, orang yang punya 4 serba 4 ini, rumahnya 4, kendaraannya 4, istrinya ya hidupnya kadang-kadang sombong ya, serba 4 kadang-kadang sombong. Nah kesombongan itu dia itu tidak pernah merasakan. Orang lain yang merasakan bahwa dia itu punya penyakit sombong, penyakit hati. Nah itu ya. Makanya ibu semua hadirin, kita sembuhkan. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit hati ya. Beda dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir orang lain tidak tahu, tapi kita yang tahu gitu kan. Nah, ini lahir, ini batin, penyakit batin. Dengan apa ibu, bapak? Kita ini menyembuhkan atau hati kita supaya ini hidup, supaya tidak sakit hati kita ini. Pertama, la amala arji lil qawli atau la amala arji lil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu. Itu yang pertama. Jadi amal yang bisa mengobati hati yang mati, min amalin yaghibu anka syuhuduhu, amal yang gaib, amal yang sering kita tidak menyadari terhadap amal kita dan selalu berbuat hanya karena Allah dan mengatasnamakan Allah, gitu ya. Jadi dengan bahasa kita ya, amal yang bisa menyembuhkan hati kita yang lagi sakit, pertama kita harus biasa dan membiasakan apabila kita akan melakukan sesuatu amal itu harus karena Allah. Ya, kalau bukan karena Allah, mustahil kita bisa melakukan, gitu aja. Semuanya karena Allah. Kita punya rumah itu karena Allah. Kalau tanpa Allah mustahil punya rumah. Kita hadir di tempat ini karena Allah. Maka mustahil kalau tanpa pertolongan Allah kita bisa duduk di tempat ini. Sebab kita bersedekah itu karena Allah. Kalau tidak ada nasru minallah, tidak ada pertolongan Allah, kalau bukan karena Allah, maka kita tidak bisa sedekah. Umroh pun, haji pun, zakat pun, semuanya itu karena Allah. Mustahil kita bisa haji, mustahil kita bisa umroh, mustahil kita bisa berzakat, mustahil kita bisa membantu orang kalau tanpa Allah. Kalau tanpa nasru minallah, kalau tanpa pertolongan Allah, semuanya apapun dan dimanapun yang kita lakukan, baik mahdoh ataupun goir mahdoh ibadahnya, itu adalah atas nama Allah, artinya atas nama pertolongan karena Allah. Jadi kita bisa rasakan kalau semua ini atas nama Allah,
Kalau semua ini karena Allah, atas pertolongan Allah, lalu kita siapa? Semuanya Pak. Lalu kita siapa dan kita ini apa? Apa dan siapa? Berarti kalau semuanya ini karena Allah, kalau semuanya ini pertolongan Allah, kalau semua ini Allah yang bikin, Allah yang menciptakan, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa. Oh gak ada orang begitu ya Bu ya, punya apa kita ini, jasa apa gitu. Nggak akan ada kita bikin masjid ini kalau nggak ada saya. Ini masjid nggak akan beres kalau nggak saya yang menyumbangnya.